Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namo Buddhaya. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Rahayu. Yang terhormat, Kepala SMK Negeri 1 Denpasar, yang kami hormati Kasubag TU SMK Negeri 1 Denpasar, yang kami hormati Wakil Kepala SMK Negeri 1 Denpasar, yang kami hormati pula Bapak Ibu Wali kelas 10 dan Panitia MPLS SMK Negeri 1 Denpasar, serta siswa kelas 10 peserta MPLS SMK Negeri 1 Denpasar tahun pelajaran 2021-2022. Selamat datang dan selamat bergabung di acara MPLS Online SMK Negeri 1 Denpasar tahun pelajaran 2021-2022 dengan tema Belajar tanpa batas, ruang dan waktu untuk membangun masa depan. Selasa, 13 Juli 2021. Izinkan Bapak memperkenalkan diri, nama Bapak Sang Putu Hendra Bayuna. Bapak yang akan memandu acara MPLS hari ini. Bapak, Ibu yang kami hormati dan seluruh siswa peserta MPLS yang kami banggakan, adapun susunan acara pada hari ini yaitu 1. Doa bersama, 2. Menyanyikan lagu himne SMK Negeri 1 Denpasar, 3. Arahan dari Bapak Kepala Sekolah, 4. Sosialisasi tentang penyalahgunaan narkotika, 5. Sosialisasi tentang pemilih muda dari KPU, 6. Pengenalan tata tertib sekolah, dan yang terakhir, absen penyampaian tugas dan pengumuman dari wali kelas masing-masing. Bapak, Ibu, dan seluruh peserta MPLS, sebelum kita memulai seluruh rangkaian acara hari ini, mari kita berdoa sejenak. Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan seluruh rangkaian acara MPLS hari ini dapat berjalan lancar. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing dipersilakan. Berdoa dapat diakhiri. Bapak Ibu yang kami hormati dan seluruh siswa peserta MPLS yang kami banggakan, acara selanjutnya adalah menyanyikan lagu himne SMK Negeri 1 Denpasar. Mari kita ikuti bersama-sama. Dititipkan di sini menuju cita-cita mulia, meraih masa depan. SMK Negeri 1 Denpasar, semangat kau berkobar. Kokoh keagunganmu di lubuk hati paling dalam. Ciptakan prestasi dan kreasi, guru-guru berdedikasi. Kami disiplin dan beretika, ayunkan langkah demi Indonesia. Syukur kami panjatkan, doa-doa kami nyanyikan. Sensa luar biasa.
cita mulia meraih masa depan. SMK Negeri 1 Denpasar, semangat kau berkobar, tersurat kokoh keagunganmu di lubuk hati paling dalam. Ciptakan prestasi dan kreasi, guru-guru berdedikasi. Kami disiplin dan beretika, ayunkan langkah demi Indonesia. Syukur kami panjatkan, doa-doa kami nyanyikan, sensa luar biasa. Tetap semangat, SMK bisa, bakti untuk Pancasila. Tetap semangat, SMK bisa, bakti untuk Pancasila. Kepada Bapak I Ketut Suparse, ST, MT, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Yang terhormat Bapak Kasih Penerangan Kejaksaan Tinggi Provinsi Bali, yang saya hormati Bapak KPU Kota Denpasar, yang saya hormati Bapak Ibu Wakasek SMK Negeri 1 Denpasar, yang saya hormati Bapak Ibu Guru Wali Kelas dan mentor yang ikut kegiatan MPLS. Untuk anak-anak sekalian, karena mungkin kalian belum terbiasa, tolong nanti diucapkan salam SMK 1. Kalau Bapak nanti mengatakan selamat pagi, kalian jawab pagi, 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 luar biasa, tetap semangat, sekian saja ya. Silahkan diucapkan di rumah masing-masing. Selanjutnya, kalau Bapak mengucapkan skensa, kalian jawab siap, disiplin, kompeten, dan beretika. Sudah bisa? Biasa. Nanti kalau kita sudah bisa melakukan tatap muka, jadi itulah salam kita setiap hari. Supaya kalian selalu siap, selalu disiplin, kompeten, dan beretika. Jangan lupa. Karena itu penting sekali memelihara etika kita. Calon siswa SMK Negeri 1 Denpasar. Pertama, Bapak ucapkan selamat kepada kalian yang sudah lulus, sudah diterima di SMK Negeri 1 Denpasar. Ke depan, kalian harus berubah. Berubah cara belajar, berubah cara bertingkah laku, karena di SMK Negeri 1 Denpasar adalah salah satu sekolah yang menuntut disiplin. Karena pekerjaan-pekerjaan yang akan dihadapi itu berisiko. Jadi kalau kalian tidak disiplin dengan prosedur dan tata cara menggunakan peralatan maupun berpraktek kerja, itu akan membuat kecelakaan. Nah ini, berubah pola belajarnya. Jadi harus taat kepada guru, kepada instruktur yang memberikan arahan.
Jadi jangan pernah mencoba-coba yang kalian belum pahami, karena itu sangat berisiko. Kemudian berikutnya, lebih banyak nanti meningkatkan kemampuan literasi, apalagi dengan zaman Internet of Things. Jadi browsing yang ada kaitan dengan pelajaran kalian. Tambah pengetahuan maupun keilmuan yang ada kaitannya dengan belajar. Jadi konsentrasikan, fokuskan dirimu selama 3 tahun ke depan, belajar yang baik dengan prestasi yang baik. Karena itulah bekal kalian nanti menghadapi dunia pekerjaan. Tidak ada yang bisa menolongmu nanti di dunia pekerjaan. Kalau sekarang kalian punya orang tua, punya guru, itu bisa dimintai tolong penjelasan, tetapi begitu masuk ke dunia kerja, kamu adalah sendiri. Jadi belajar, mematangkan diri, menambah pengetahuan dari mana saja. Supaya nanti menghadapi pekerjaan itu kamu siap dengan segala risiko. Itu. Kemudian di SMK Negeri 1 Denpasar, belajar tidak hanya belajar ilmu pengetahuan, tetapi juga belajar tentang bagaimana melakukan, menangani peralatan. Ini penting, karena kompetensi-kompetensi yang diajarkan nanti sangat dibutuhkan di dunia kerja. Apapun itu pilihan kalian, mulai dari DPIB, kemudian BKP, kemudian PAP, kemudian TL, PTU, dan seterusnya. Karena SMK 1 memiliki 11 kompetensi keahlian. Nah, itulah tantangan kita sebagai sekolah maupun teknologi informasi dan komunikasi. Sebagai sekolah pelopor, sebagai sekolah pertama, tentunya pengalaman-pengalaman guru-guru di sini bisa dihandalkan. Jadi jangan pernah ragu-ragu kalian untuk bertanya kepada guru-guru apapun masalah tentang kompetensi yang kalian pelajari. Semua kompetensi itu sama, punya kualitas, punya unjuk kerja yang dapat digunakan untuk kalian ke depan. Jadi jangan pernah menganggap kompetensi ini lebih buruk, kompetensi ini lebih tinggi, tidak. Semua punya cara untuk kalian digunakan di masa depan. Jadi tetap dengan belajar dengan fokus dengan kompetensi, di samping juga belajar dengan pengetahuan yang lain. Kemudian sesuai dengan yel-yel tadi, siap, disiplin, kompeten, dan beretika. Diharapkan nanti kalian selalu siap. Kalau sudah tatap muka, sekolah normal, jam sekolah dimulai 7.20. Kalian yang terlambat ke sekolah, nanti akan ada petugas yang menangani. Jadi jangan pernah terlambat. Datanglah ke sekolah atau kemanapun itu sebelum waktunya. Jangan on time. Lakukan before time. 10 menit sebelumnya atau 5 menit paling dekat sebelumnya sudah kita siap. Jadi kita tidak akan tergesa-gesa. Kemudian lakukan dengan serius. Tetapi tetap rileks. Jangan serius sampai kalian stres. Karena sekolah dituntut juga supaya mengembangkan pembelajaran yang merdeka, merdeka belajar, sekolah yang menyenangkan. Jadi kalian lakukan itu. Berkolaborasi dengan teman-teman. Berkolaborasi dengan guru-guru. Agak sedikit berbeda waktu kalian di SMP. Kalau di SMP mungkin semuanya disiapkan, semuanya diarahkan. Di SMK, kalian dituntut untuk berinisiatif, berkreasi, berinovasi. Kalau punya ide-ide yang bagus tentang
apa yang kalian temui, silahkan kembangkan, konsultasikan dengan guru. Karena pembelajaran itulah yang akan ada ke depan. Jadi berkolaborasi, berkomunikasi, kemudian inovasi dan kreasi. Karena itu yang paling penting di zaman revolusi industri 4.0 ini. Jadi inovasi dan kreasi itu nomor 1 untuk memenangkan persaingan. Jadi belajarlah, selalu belajar, setiap saat. Kalau kalian ditugaskan oleh para guru, itu adalah semuanya dalam rangkaian belajar. Lakukan, taati, supaya nanti kalian tidak sia-sia selama belajar di SMK 1, tidak memperoleh apa-apa. Isi kepalamu, isi otakmu sebanyak-banyaknya. Pengetahuan maupun pengalaman-pengalaman yang didapatkan dari guru, dari teman-teman, dari kolaborasi kalian dengan yang lain. Karena itu yang membuat kalian menjadi matang, menjadi dewasa. Nah, perubahan ini harus dilakukan sendiri. Jadi, tidak akan ada yang mampu merubah kamu kalau kamu sendiri tidak mau berubah. Kalau tidak punya kebiasaan malas bangun, kasih nasihat dirimu sendiri. Saya harus bangun jam 6 atau sebelumnya. Dan harus datang ke sekolah sebelum waktunya. Jam 7 atau sebelum jam 7 sudah ada di sekolah. Karena SMK 1 Denpasar juga ada di lintasan lalu lintas yang sangat padat. Jadi daerah Ubung, Jalan Cokroaminoto, Jalan Gatot Subroto ini adalah lalu lintas yang sangat padat. Datanglah lebih awal supaya kalian tidak terlalu padat di jalan nanti. Kalau sudah PTM normal. Datanglah lebih awal, jangan sampai terlambat, jangan juga pernah menunda-nunda kalau diberi tugas. Salah satu hal yang menyebabkan siswa gagal di sekolah adalah sering menunda-nunda tugas. Tugas 1 ditunda, datang tugas 2. 2 tugas ditunda, datang tugas 3. Dan seterusnya. Akhirnya kalian akan menjadi bosan. Mulailah mengatakan bahwa di sekolah terlalu banyak tugas. Jadi tidak seperti itu. Semua tugas itu terukur dilakukan oleh guru. Tidak akan pernah lebih dari kemampuan siswanya. Jadi Bapak harapkan berubahlah dari dirimu sendiri. Tidak ada nasihat yang lebih bagus daripada nasihatmu sendiri. Siapapun yang memberi nasihat tidak akan kamu bisa laksanakan kalau kamu sendiri tidak pernah merasa itu kamu butuhkan. Jadi nasihati diri kamu, belajar lebih sedikit, bangun lebih awal sedikit, pulang lebih akhir sedikit, semua lebihnya sedikit saja. Nanti lihat hasilnya, seperti apa hasilnya. Kemudian kalau dapat nilai lebih, kalau temanmu dapat 8, kamu 8,1. Kalau teman dapat 9, kamu 9. Kalau temanmu datang lebih dengan guru, kalau Bapak gurunya datang jam 7, kamu harus lebih awal daripada guru. Supaya kamu yang ditunggu, kamu yang itu yang harus dipraktekkan. Jangan hanya di semboyan, tapi dipraktekkan dari hati. Lihat hasilnya nanti. Dari kegiatan-kegiatan yang kamu laksanakan. Jadi itu dapatkan sekolah terbaik di Bali dengan guru-guru terbaik, dengan kondisi gedung yang sangat baik. Bagi anak-anak yang satu saat kamu di sini bisa dibandingkan. Saya bangga sekali karena saya sendiri adalah alumni di sini. Jadi saya tahu persis perkembangan dari tahun saya sekolah di sini. Gedung-gedungnya luar biasa dan itu dirancang dan dikonstruksi oleh siswa SMK 1 Denpasar.
Jadi kalau kita bisa pernah bertemu nanti, semua gedung ini adalah dirancang dan dikonstruksi oleh kakak-kakak kelas kalian. Jadi kualitasnya sudah sangat bagus dan boleh dibandingkan dengan gedung-gedung sekolah yang ada di Bali, bahkan saya berani ngomong. Jadi itu, mari kalian bangga menjadi siswa SMK Negeri 1 Denpasar. Tanamkan kebanggaan itu supaya kalian menjadi bersemangat, bermotivasi untuk melakukan pembelajaran di SMK Negeri 1 Denpasar. Sekian, terima kasih. Om Santi, 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 Om. Anak-anak yang kami banggakan, demikianlah tadi arahan dari Bapak Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Denpasar. Jadi apa yang sudah diberikan oleh Bapak Kepala Sekolah, tolong diingat bila perlu anak-anak mencatat nama Bapak Kepala Sekolahnya. Nanti seandainya ditanya di rumah, kalian bisa menjawab nama atau menyebutkan nama Bapak Kepala Sekolah. Anak-anak yang kami banggakan, demikian tadi sudah arahan dari Bapak Kepala Sekolah, dan sekarang kita akan lanjutkan, yaitu tentang sosialisasi kenakalan remaja dan narkotika dari Kasih Penerangan Hukum Kejaksaan Tinggi Provinsi Bali. Narasumbernya Bapak Aluga Harlianto. Kepada Bapak narasumber, waktu dipersilakan. Baik, terima kasih kepada saudara moderator MC pada hari ini yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Denpasar, kemudian para wali kelas, para pegawai SMK Negeri 1 Denpasar yang hari ini secara bersama-sama dengan kita memberikan sedikit pengenalan terhadap lingkungan sekolah kepada adik-adik kita, siswa baru SMK Negeri 1 Denpasar. Yang saya banggakan juga adik-adik peserta SMK Negeri 1 Denpasar, siswa baru. Selamat pagi. Ya, saya kaget nih. Ternyata yang di sini juga wajib ya. Kalau adik-adiknya bisa, saya nggak bisa dengar ya? Nggak bisa ya? Oke ya, di rumah sambil latihan ya. Selamat pagi. Skensa. Wah, nih ya, biar adik-adik tahu ya, di sini Pak Kepala Sekolah, juga wali-wali kelas semua ikut. Jadi itu sebuah slogan, sebuah kewajiban buat adik-adik menjadi siswa SMK Negeri 1 Denpasar harus membiasakan dengan salam seperti itu. Ya. Saat ini kita sedang mengalami pandemi sehingga mungkin mempraktekannya ditunda secara bersama-sama. Namun kata Pak Kepala Sekolah, apabila ini dilakukan di sekolah secara tatap muka, ini pohon-pohon bisa hampir mau tumbang, Mbak. Tebang, gara-gara teriakan. Nah, jadi adik-adik kurang lebih 800 orang ya. 800 orang ini harus membiasakan di rumah. Masa depan adik-adik ke depannya ditentukan juga bagaimana hari ini adik-adik berusaha serius untuk belajar di SMK Negeri 1 Denpasar. Saya, jaksa di Kejaksaan Tinggi Bali, Kepala Seksi Penerangan Hukum dan Humas, tidak bisa berdiri di sini, duduk di sini, kalau saya tidak serius mengenyam pendidikan pada saat SD, SMP, dan SMA. Ya, jadi semuanya berproses dan ditentukan hari ini. Kalau adik-adik sekarang itu berusaha untuk belajar dengan sungguh-sungguh, ya banyak ada slogan kalau hasil itu tidak mengkhianati usaha. Ya, jadi kemudian kalau adik-adik dari sekarang itu hanya yang penting lulus, maka seperti itulah masa depan adik-adik juga yang penting hidup, ya kan? Nah, jadi pesan-pesan moral dari Pak Kepala Sekolah tadi itu sangat mulia.
ya, didengarkan, dilakukan di sekolah SMK Negeri 1 Denpasar yang setiap pagi saya lewat jam 7 buat kemacetan. Kenapa? Karena menyeberang. Nah, jadi kami harus dahulukan tuh. Saya dari Tabanan melintas ke Renon, kalau udah jam 7, aduh, udah nih. Udah padat, udah ini gara-gara jam malam. Itu menggambarkan sekolah ini tidak main-main dalam hal kedisiplinannya, kemudian dalam hal favorit juga banyak anak-anak yang bersekolah di sini. Sehingga ya memang benar kami harus berhenti memberikan persilakan kepada siswa untuk menyeberang. Hari ini ada Jaksa Masuk Sekolah merupakan kegiatan peningkatan kesadaran hukum program Kejaksaan RI yang bertujuan untuk memberikan pengenalan hukum kepada adik-adik. Tujuannya apa? Supaya adik-adik menghindari hukuman, ya. Jadi upaya ini sebagai bentuk upaya adik-adik bisa terhindar dari apa yang namanya penjara, dari apa yang namanya pengadilan, ya. Sehingga kegiatan-kegiatan Jaksa Masuk Sekolah ini bertujuan positif, harapannya adik-adik bisa mengikutinya dengan baik dan mengenalinya ini kemudian untuk menghindari hukuman. Hari ini juga kakak-kakak kelas, ya, terutama yang ada di kelas 11 ya Pak, kepala sekolah, itu mengikuti kegiatan vaksinasi anak. Ya, vaksinasi ini merupakan suatu program pemerintah yang wajib dari sekarang 12 tahun ke atas, tujuannya untuk kita terhindar, berusaha menghindari COVID-19. Adik-adik nanti tentunya juga akan mendapatkan vaksin, ya. Tapi sampai menunggu ke sana, adik-adik tetap patuhi protokol kesehatan. Sekarang ini PPKM darurat, ya. Tadi bercerita dengan Pak Kepala Sekolah dari rumahnya sudah semakin sering melihat ambulan. Saya semalam pulang sudah sering juga dilewati ambulan. Ya, jangan sampai adik-adik yang ada di dalam ambulan itu, ya, terus ngelewatin saya. Nah, semuanya kuncinya ada di adik-adik, ya. Kurangi mobilitas. Adik-adik sekarang itu sedang mengikuti MPLS di rumah. Ya, kenapa di rumah? Karena pemerintah ingin melindungi adik-adik. Tapi kalau selesai MPLS, adik-adik malah beleganjuran di Balai Banjar, berkerumun. Nah, jadi program pemerintah untuk belajar di rumah menjadi terkendala. Jadi adik-adik tolong, ya sekali lagi tolong. Kalau cinta sama keluarga, cinta sama diri sendiri, cinta sama lingkungannya, sayangi kesehatan kalian. Ya, kita bukan main-main, kita lagi melawan COVID-19 yang tidak kelihatan. Ya, jangan sampai register kalian sebagai siswa SMK 1 harus ditutup dengan keterangan almarhum. Ya, jadi tolong adik-adik kurangi mobilitas kalian. Ya, tingkatkan imun, vitamin dan sebagainya. Nah, kalau saya putra Bali, ya, Bali ya Pak Kepala Sekolah, Batak liar Pak. Ya, jadi saya Batak liar. Saya lahir di Bengkulu, adik-adik ya. Kemudian orang tua saya orang Batak, ya dari kampung sana, balik-balik gunung dekat-dekat lembah, ya. Kemudian kenapa dari Bali? Tahun 91 saya sudah di Bali ikut orang tua, saya lulusan SMA 2 Tabanan, ya. Lulus kemudian kuliah di Jogja, masuk kejaksaan di Jogja, lalu ke Tabanan, lalu ke Denpasar, dan saya sampai ke ujung timur Indonesia. Ya, ujungnya bukan main-main tuh. Lagunya tuh dari Sabang sampai Merauke. Nah, saya sudah ke Merauke. 2 tahun saya sudah Merauke, melihat bagaimana kehidupan di sana. Jadi bagi saya sampaikan lagi, saya bisa seperti itu karena saya pada saat diberi kesempatan oleh Tuhan, oleh keluarga untuk mengenyam pendidikan, saya lakukan. Saya lakukan dengan baik. Banyak teman-teman yang sampai detik ini Pak belum dapat sekolah Pak. Ada beberapa ya teman-teman kita yang untuk SMA itu belum dapat. Jadi kalian syukurilah dengan cara apa? Serius belajar di SMK 1. Dan hari ini saya diberikan kesempatan untuk memberikan atau kita sama-sama belajar tentang kenakalan remaja dan narkotika.
saya harus jelaskan dulu kenakalan remaja, karena kenakalan remaja ini salah satu bentuknya adalah narkotika. Kenapa narkotika? Hari ini tingkat penyalahgunaan narkotika itu semakin tinggi, terutama buat adik-adik. Itu kemarin kita bisa lihat kan artis Nia Ramadhani sama suaminya. Kurang apa tuh coba? Uang ada, banyak apa. Tapi kenapa bisa seperti itu? Nanti kita belajar sama-sama di materi ini, kenapa sih akhirnya membuat orang itu akhirnya bisa menjadi penyalahguna. Dan bahayanya, ya, ini dalam prakteknya, ketika penyalahguna itu kemudian kehabisan akal untuk membeli, ya, mulailah menjadi pengedar. Nah, ini lebih bahaya lagi. Ya, di saat COVID-19 seperti ini, banyak orang di rumah, ternyata banyak yang menggunakan narkotika. Nah, kalau adik-adik itu kemudian ke SMK 1 ini, itu ajakan-ajakan untuk menghindari narkotika, itu banyak di sini, ya, bahkan merokok saja tidak bisa. Di sini banyak ininya. Jadi itu salah satu gambaran buat teman-teman, ya. Jadi narkotika kita jauhi dan kita kenali lewat materi ini, ya. Itu perkenalan sedikit dari saya, karena kata orang tak kenal maka tak sayang, ya. Walaupun saya nanti kenal, takutnya saya sayang sama adik-adik nanti, ini bahaya nanti, ya. Ya, jadi sedikit bercanda adik-adik, jadi serius semua ya, adik-adik. Kita akan memulai materi kita ini. Kita mulai dari kenakalan remaja. Oke, apa sih kenakalan remaja? Ya, di situ udah ada di slide-nya ya. Nah, saya geser-geser dikit nih, ntar ya. Nah, ya. Kenakalan remaja dari Wikipedia itu mengatakan suatu gejala patologi sosial. Nah, istilahnya udah berat nih, patologis. Patologis itu adalah ilmu yang mempelajari penyakit. Oke? Patologis itu adalah ilmu yang mempelajari penyakit. Jadi kalau kita ganti, suatu gejala penyakit sosial pada remaja yang disebabkan oleh pengabaian sosial yang pada akhirnya menyebabkan perilaku menyimpang. Ya, jadi kita sepakati siapa yang nakal berarti dia penyakit, ya. Jadi pesakitan, ya. Ini arti yang dari Wikipedia saya ambil, ya. Jadi hari ini kalau dari 800 orang ada berniat ingin melakukan kenakalan remaja, berarti kalian lagi sakit. Oke, kita sepakat ya. Ya, kalau ini tatap muka, saya suruh biasanya ke sebelah saling negur, kamu jangan sakit ya, gitu. Biasanya saya tegur gitu, kamu jangan sakit ya, kamu jangan sakit ya. Nah, yang satu lagi nanti bilang, kamu jangan nakal ya. Nah, tapi kalau seperti ini yang jelas, ini kita sepakat adalah suatu penyakit. Penyakit apa? Dia mengabaikan norma-norma sosial. Norma sosial adalah norma yang kemudian sudah disepakati untuk membentuk keteraturan di masyarakat. Ya, dia mengabaikan itu yang akhirnya dia mengakibatkan perilaku menyimpang. Nah, ini saya kasih contoh nih. Ya, ada 3 orang anak ya bekerja sama nih, bersekongkol jahat untuk menyeberangkan 1 orang anak untuk loncat dari sekolah, pagar sekolah. Apa sih norma sosialnya? Pada jam sekolah harus belajar. Oke? Tapi karena dia abaikan, dia lakukan nih. Tujuannya ingin bolos, kerja sama nih. Saya masih bingung nih juga di antara 3 ini. Yang paling apes kan yang paling terakhir nih. Siapa yang bantuin dia? Ya kan? Belum lagi kalau keburu ketahuan sama guru BK ya, Pak ya, pengawas di sini. Nah, ini satu contoh nih. Dia abaikan yang seharusnya belajar, tapi dia kemudian meninggalkan pembelajaran dengan cara melompat tembok kelas. Yang kedua yang di tengah, luar biasa nih ya. Ini diangkot nih, ngerokok nih, 2 orang nih dengan asiknya tuh. Tuh ada 1 tuh enggak tuh. Ya, norma sosialnya sama-sama menjaga kesehatan, orang lain diri sendiri, ya, merokok tidak boleh. Kemudian diabaikan norma itu malah ngerokok nih tuh dengan nikmatnya. Diabaikan kiri kanan sebelahnya, yang penting udah
mumpung belum sampai rumah, di angkot saya ngerokok dulu. Kalau sampai rumah dia nggak bisa. Ya, nah, jadi seperti itu tuh yang di tengah. Nah, yang paling kanan, ini yang lebih bahaya nih. Saya yakin model Valentino Rossi, Marc Marquez, siapa Dovizio, itu juga nggak akan kayak gini. Di jalan itu loh. Di jalan ngangkat-ngangkat motornya. Ya, mereka itu udah ada taunya kalau di balapan baru. Tapi diabaikan. Ketertiban di berlalu lintas, norma sosialnya diabaikan tuh. Dengan asiknya tuh, ya. Coba kebayang, kalau jatuh, saya yakin, nangis dah. Udah pasti ngerasa sakitan. Sekarang nggak ngerasa, jadi merasa bahwa dirinya sanggup. Udah, pada akhirnya nanti nggak usah sampai jatuh deh. Ketangkep polisi aja terus nangis sudah. Nah, jadi jangan cemer lah ya. Jadi adik-adik kalau berani melakukan hal yang tidak baik, jangan terus merengek-rengek kalau tangkap polisi, minta maaf ya, tanggung jawab. Nah, daripada seperti itu janganlah berbuat-buat hal seperti ini. Ya, ini kan mengganggu orang lain ini. Ya. Oke, kita lihat pengertian lainnya. Ini dari ahli orang Bali nih. Ya, Putra Bali. Kenakalan remaja adalah tindakan perbuatan remaja yang bertentangan dengan hukum, agama, norma masyarakat. Ya, tadi khusus norma sosial, sekarang sudah masuk mengarah kepada norma hukum. Ya, saya kurang tahu di SMP adik-adik sudah dipelajari nggak tentang norma-norma sosial. Tapi yang jelas pengertian ini lebih spesifik melanggar norma hukum, agama, masyarakat. Dan di situ ditulis, dia mengakibatkan merugikan orang lain, mengganggu ketentraman umum, dan juga merusak dirinya sendiri. Ya, jadi kenakalan remaja, ya, biar gimana pun kalian bercoba membangun narasi, yang jelas itu merugikan orang lain, mengganggu ketentraman umum, dan juga merusak diri sendiri. Nih contohnya yang paling sini nih. Wah, udah bagus nih. Kalau berantem itu, kalau bertinju itu kan pakai kepala tuh ya. Kepala. Nah, karena mungkin belum sempat punya pelindung kepala, dia pakai helmnya untuk melindungi kepalanya. Ya, tapi yang uniknya, coba lihat, ya, udah nggak main gender lagi nih di zaman sekarang. Yang ya, tuh lihat, yang lain cuma nonton tuh. Nah, pengemudi lain juga lewat aja. Nah, pakai baju seragam. Coba kalian bayangin, apa yang mau dibanggain dari seperti itu? Iya kan? Yang pada akhirnya akan menyusahkan orang tua, sekolah juga. Nama baik kalian, ya. Negara kita ini bagaimana dengan cara bermain otak seperti ini. Coba tuh Smackdown nih kalau zaman dulu. Tengah jalan ring. Wah, ini coba di tengah jalan coba. Lalu di tengah, nah kita tahun lalu itu berkembang ada yang namanya kelompok anarko. Kelompok anarko itu adalah kelompok yang berusia remaja. Yang nggak ngerti sebenarnya apa masalahnya. Tapi karena diajak aja ikut kemudian kerusuhan, demonstrasi. Ya, itu banyak tuh tahun lalu. Coba kita lihat. Tapi satu yang saya sedih, saya juga pernah di usia adik-adik. Ya, saya pernah seusia adik-adik, pas ketangkep, nangis. Coba. Mau jadi apa gitu loh, kalau tidak berani bertanggung jawab. Gitu. Ya, coba nangis, terus cium kaki orang tuanya biar bisa dilepas sama polisi. Ya, hancur reputasi kalian. Ya, satu hari doang reputasi kalian berani lempar bangunan-bangunan, lempar segala sesuatu. Tapi habis itu kalian dilihat menangis, air mata. Aduh, bagi seorang laki-laki itu aduh. Ya, jadi daripada seperti itu jangan ya melakukan ini. Apa coba ininya? Selain nanti ada kita jelaskan apa sih yang menyebabkan orang itu melakukan kenakalan remaja. Yang paling ujung contohnya, contoh ini kena razia nih. Ya, tuh masih ada yang pakai baju olahraganya sekolah tuh. Ternyata kena tangkep nih, mereka ada minum-minuman. Ya. Jadi
Inilah tadi ada 6 contoh, masih banyak contoh-contoh lain kenakalan-kenakalan remaja itu. Apa sih yang menyebabkan di usia remaja seperti ini melakukan kenakalan remaja? Ada faktor internal, ada faktor eksternal. Kita mulai dari faktor internal. Adik-adik, di usia adik-adik sekarang adalah usia-usia adik-adik mencari identitas adik-adik seperti apa. Di dalam upaya adik-adik mencari identitas, ya, dalam upaya mencari jati diri adik-adik, semuanya kembali ke adik-adik, mau jati diri yang baik, mau jati diri yang jahat, mau jati diri menjadi orang yang terkenal berani, atau terkenal baiknya. Dalam proses mencari jati diri ini, ketika adik-adik memilih kemudian ingin dengan jati diri, aku ingin dilihat teman-temanku kalau aku seorang yang pemberani, ya, seorang pemberani. Akhirnya aku di usia aku seperti ini, biar dilihat orang, aku berani menggunakan narkotika, aku berani berkelahi, ya, ingin mencari jati diri. Supaya kemudian adik-adik itu bisa dikagumi oleh orang, wah, walaupun badannya kecil tapi dia berani. Tapi saya bilang itu semua adik-adik, semu, ya, itu hanya berlaku secara temporer. Pada akhirnya masa depan adik-adik lah yang kemudian ikut menentukan seberapa besar penghargaan dari orang lain kepada adik-adik. Bukan pada saat adik-adik dengan beraninya berkelahi. Bukan, ya, bukan. Nah, dalam krisis identitas ini, itulah kemudian adik-adik bisa melakukan kenakalan remaja. Lalu juga kontrol dirinya yang lemah. Kenapa kontrol diri yang lemah? Pesan orang tua, pesan guru, bahkan pesan agama diabaikan. Ya, tadi sudah disampaikan salam. Salamnya tuh baik, skensa, ya. Tapi kalian abaikan, nanti aja di sekolah itu. Atau juga au-au juga rame-rame tidak ketahuan, ya kan? Nah, nanti di saat itu, itulah pengabaian-pengabaian seperti ini itu mengakibatkan kontrol diri lemah. Jarang sembahyang atau bahkan tidak pernah sembahyang, ya. Tidak mau belajar agama, ya. Agama Bali ini bagus, agama Hindu ini bagus, ya. Saya makanya saya bilang saya Bali, ya, karena saya banyak belajar juga. Ada yang namanya karma pala, ya kan? Jadi coba itu bagus. Tapi pengamalannya ini kemudian yang harus adik-adik lakukan, karena itu menjadi kontrol diri adik-adik supaya tidak melakukan kenakalan. Lalu ada faktor eksternal. Faktor eksternal itu kondisi keluarga. Tidak sedikit kondisi keluarga dalam kondisi semuanya sibuk. Ya, bapak kerja, ibu kerja, kakak kerja, semua kerja. Akhirnya adik-adik sendiri dengan diberikan bekal, ya, yang lebih dari cukup, yang cukup bahkan yang penting dikasih bekal, karena kondisi keluarga sibuk seperti itu, akhirnya adik-adik kontrol dirinya lemah. Atau bahkan ada yang mengalami kondisi keluarga yang ada masalah di keluarganya. Ya, kalau bahasa gaulnya broken home, ya kan? Nah, inilah kondisi-kondisi faktor eksternal yang bisa mengakibatkan orang melakukan kenakalan remaja. Kemudian ada juga pertemanan yang tidak baik, ya. Adik-adik ini kan dalam rangka krisis identitas itu punya otoritas, punya kewenangan sendiri untuk menentukan mana teman saya. Orang tua, guru selalu bilang bertemanlah dengan teman-teman yang baik, yang rajin belajar, ya kan, biar ikut juga rajin belajar. Tetapi kembali kepada keputusan adik-adik. Ya, kalau diabaikan pesan-pesan orang tua itu, malah berteman dengan maaf kata nih, yang suka nongkrong malam, yang pada saat seharusnya itu belajar, tapi adik-adik malah memilih untuk nongkrong, untuk minuman keras, udah jelas. Maka output adik-adik, produk adik-adik, kebiasaan setiap hari akan mengarah seperti itu. Tidak akan bisa seperti harapannya Pak, kepala sekolah jangan on time, before time. Tidak akan bisa. Yang ada kalian itu, setiap saya lewat, kalian itu ada di luar pagar. Ya, karena benar saya bilang, terlambat itu saya lihat di luar pagar. Gitu loh. Nah itu tentunya ada nanti sanksi yang disampaikan
dari pihak sekolah sebagai bentuk sayang sama kalian supaya kalian itu ke depannya mampu tertib disiplin dengan waktu, ya. Pertemanan tidak baik. Nah, ini motivasi pelaku kejahatan. Yang pertama adalah memuaskan diri sendiri. Dalam rangka krisis identitas, karena kondisi keluarga yang tidak baik, ya, terus kemudian pertemanan ingin memuaskan diri sendiri, ya. Aduh, aku bosan nih di rumah terus. Bisa-bisa apa? Di rumah saya nggak tahu apa-apa perkembangan di luar, lali jalan-jalan keluar ya, ingin memuaskan diri padahal sudah ada pajak pemerintah kurangi mobilitas, ya kan, ingin memuaskan diri karena merasa punya kemampuan skill mengendari kendaraan bermotor, mumpung sepi jalanan, ayo ngancit sekali gitu kan. Nah, ngancit sekali, udah itu memuaskan diri sendiri tuh. Kemudian yang kedua pelarian diri, ya karena kondisi di rumah seperti itu, akhirnya adik-adik mencoba lari dari masalah dengan cara melakukan perbuatan-perbuatan yang pada intinya ingin lepas dari masalah itu, dipikirnya lepas padahal masalahnya tak selesai. Ingin mencari pemuasan tetapi adik-adik itu semu mencari kepuasannya. Yang parah itu mencari perhatian, caper saya bilang. Ya, caper. Ya, wah, saya tidak mau dikatakan sebagai perempuan yang lemah. Udah, akhirnya semua temannya yang perempuan yang lain dibully. Ya, kalaupun mereka berani, ayo berantem. Coba, ingin mencari perhatian tuh, akhirnya wah, dia wanita yang perkasa di SMK 1. Ya, untuk kelas 10 gitu kan. Nah, padahal apa? Semu, saya bilang gitu. Saya bilang sekali lagi adik-adik, kalau kalian mau diperhatikan, itu masa depan kalian lah yang pada akhirnya nanti akan diperhatikan. Bukan pada saat ini. Ya. Kemudian itu yang terakhir adalah karena krisis identitas tadi ya. Jadi itu motivasinya, dia mencoba ingin mencari krisis identitasnya. Aduh, saya nggak mau dibilang kutu buku. Ya. Oh, masa belajar terus kutu buku gini. Aduh, reputasi saya sebagai sebagai lulusan SMP ini jadi hancur nanti kalau disebut kutu buku. Nah, karena krisis identitas ini akhirnya lebih baik saya dibilang orang yang pemberani. Di saat COVID udah di mana-mana, ambulan di mana-mana, keluar terus. Ya, pasti adik-adik pernah tuh disalip ambulan tuh. Coba bayangkanlah, bayangkan aja kalian ada di dalamnya itu. Ya, jadi itulah contoh-contoh dari motivasi kenakalan remaja. Apa sih bentuknya? Bentuknya ada dua. Yang pertama adalah status offense. Status offense ini adalah kenakalan remaja yang tidak mengarah kepada norma hukum, ya, tidak mengarah kepada yang dinamakan dengan penjara. Contoh bolos, ya, ini ya dari kelas 10 nih pas kebetulan nih, ya. Ini mungkin siswa yang senior ini, makanya udah ada kumisnya udah banyak nih, ya kan. Jadi meninggalkan kelas. Yang kedua, kemudian ini yang saya gambarkan adalah meninggalkan rumah, ya, udah bawa perlengkapan nih, topi sama dan sebagainya, ya. Itu yang status offense. Kemudian ada yang namanya juvenile delinquency, itu adalah kenakalan remaja yang mengarah kepada sanksi hukum, ya, lihat mutil, copet, nyuri, mengambil yang bukan punya, yang miliknya bukan haknya, ya, kemudian mengarah kepada apa yang dinamakan oleh kita disebut penjara, ya, itu dua bentuknya. Apa sih yang bisa dilakukan terhadap kenakalan remaja seperti ini? Ya, hari ini kita sama-sama belajar adik-adik. Ya, adik-adik juga sama-sama belajar bisa menjadi agen buat yang lain, ya, dengan cara-cara seperti melakukan preventif sosialisasi seperti ini, ya. Kemudian yang lebih parah kalau misalkan ternyata tidak mau lewat sosialisasi seperti ini, ada tindakan keras, ya, supaya bagaimana menjadi jerah. Tujuannya jerah, bukan ingin menghabisi adik-adik. Sama seperti tadi bilang, ketika adik-adik terlambat masuk sekolah, ketika ada sanksi yang diterapkan sekolah, itu harapannya adik-adik jerah. Jerah itu harapannya itu adalah kembali ke jalan yang benar, ya. Jadi bukan karena tidak sayang dengan adik-adik nanti, tapi karena ingin adik-adik itu kembali ke jalan yang benar, yaitu disiplin dengan waktu sekolah.
Bahkan lebih berat itu untuk menghukumi, untuk membuat jerah itu dengan cara hukuman. Ya. Lalu kuratif itu melalui pembinaan, ada LSM, ada rehabilitasi anak yang kemudian dibentuk atau bisa didatangi dalam rangka untuk mengobati atau menyembuhkan. Ya karena dibilang sakit tadi kan harus disembuhkan. Ya disembuhkan supaya tidak lagi melakukan kenakalan remaja. Nah, ini kenakalan remaja. Dan salah satu bentuk kenakalan remaja adalah narkotika. Ya, sambil masuk ke sana, saya lihat ada adik tuh santai loh ikut MPLS. Biasa sambil tidur-tiduran kelihatan Pak bantalnya ada gitu kan. Oh, kelihatan ada pisang gorengnya ada. Pokoknya santai enak sekali lah kalian itu. Di sini loh bener. Di sini benar-benar ya wali-wali kelas kalian tuh harus duduk ya. Karena ada Pak Kaipsek, mudah-mudahan bukan karena ada Pak Kaipsek nih. Duduk semua tuh, dengerin serius tuh. Adik-adik udah seneng tuh coba lihat santainya dengan background wih luar biasa. Jadi kalian begitu dimudahkan adik-adik ya. Perjuangan dari wali-wali kelas kalian sini menerobos PPKM itu harus kalian apresiasi dengan cara ikuti dengan baik, amalkan semua arahan ini dengan baik ya. Yuk kita mulai narkotika. Nih contoh 2 artis nih. Artis coba. Ya. Ini ada yang namanya Reza Artamevia. Ya. Kemudian yang kanan mungkin ada satu wali kelas yang tahu nih yang kanan ini siapa? Hah? Hah? Oh, Roy Kiyoshi ya. Gitu enaknya jadi narasumber. Padahal saya narasumber lupa saya namanya siapa. Roy Kiyoshi ya. Karena saya ingat-ingat terus Nia Ramadhani akhirnya Roy Kiyoshi saya lupa. Ya, maklum ya. Laki-laki ya. Jadi Roy Kiyoshi Reza saya ingat saya. Ya, Dedek ya sambil tuh ada yang sambil olahraga, tangannya di wih santai sekali. Tapi kalau saya dulu Pak ikutin ospek dulu saya. Ya ospek ya di SMP 1 Tabanan. Itu SMA 2 Denpasar, SMA 2 Tabanan juga. Oh, nggak bisa. Duduk tuh udah kayak tegang. Jadi syukuri adik-adik ya. Jadi inilah 2 contoh artis yang kemudian harus terlibat dalam peredaran narkotika. Uang punya. Lalu apa yang terjadi dengan mereka nanti kita akan belajar ya. Yang jelas kita akan mulai dengan narkotika. Apa sih narkotika? Narkotika itu merupakan salah satu bentuk dari nafsa. Narkotika berasal dari 3 tanaman, candu, kokain, dan yang satu lagi adalah ganja. Lalu ada psikotropika, dia nggak mengandung narkotika, dia hasil rekayasa dari struktur kimia. Lalu ada zat adiktif lainnya. Ya. Itu ada seperti nikotin yang ada di rokok, tembakau, minuman beralkohol. Itu disebut dengan nafsa. Saya 2 tahun di Merauke. Itu melihat adik-adik ya. Jadi adik-adik tetap harus bersyukur ya. Bersyukur punya orang tua, bersyukur hidup di Bali ini yang kemudian adik-adik ya udah tinggal nerima aja, udah disediakan makan. Di sana karena mengalami kesulitan untuk makan, sering saya lihat anak-anak Papua itu ngelem, ya. Dia ngecium lem tuh. Ya, ngecium lem tujuannya apa? Menghilangkan rasa lapar. Jadi ada zat yang ditimbulkan oleh lem itu, kemudian ingin supaya perutnya terasa kenyang, nggak lapar, kemudian repotnya itu menimbulkan ketergantungan buat mereka. Waduh, saya bingung saya melihat mereka. Tapi ya itu memang sudah sebuah pola karena ketergantungan dulu. Pada akhirnya banyak pun akhirnya ada beras, ada nasi. Ya, jadi ada alkohol, thinner ya. Yang jelas adik-adik sekarang pelajar bahwa ini adalah merupakan bagian dari nafsa. Ada golongan 1 nih. Ya ini sambil belajar kita. Ada heroin, kokain, ganja. Golongan 1 itu nggak boleh dipakai untuk apa-apa. Cuma boleh untuk tujuan ilmu pengetahuan. Seperti menunjukkan ke teman-teman. Ini ya, ini nggak boleh ya. Dalam rangka itu. Untuk terapi pun nggak boleh. Ya, dia potensinya sangat ketergantungannya yang tinggi sekali.
ada heroin, ada kokain, ada ganja. Lalu golongan 2 itu bisa digunakan untuk pengobatan. Ini ada biasanya di obat-obat bius yang mau operasi itu. Ya, kenapa operasi harus pakai ini? Karena untuk menghilangkan rasa. Bayangkan tuh kalau lagi dioperasi itu masih sadar lihat perutnya itu dirobek itu. Kan nggak mungkin. Jadi upaya terakhir dengan cara memberikan bius dengan yang ada kandungan di dalamnya itu morfin maupun pediatin. Nah ini ada syarat-syaratnya, bahkan untuk melakukan ini ada sign, ada tanda tangan dari keluarga. Ya. Lalu kemudian ada golongan 3, itu berhasiat pengobatan, banyak digunakan dalam terapi, untuk tunjungan, punya potensi ringan. Nah ini obat-obatan, contohnya obat-obat kalau adik-adik mengalami insomnia, ya obat-obat ini. Obat-obat yang ingin memberikan ketenangan, ya. Nah, ini nih tetap ada, tetapi dia dilakukan dengan resep dokter. Ini ya 3 golongan ya, dipelajari ya, diingat. Apa sih motivasi penggunanya? Ya. Yang pertama adalah gaya hidup. Nah, di artis-artis termasuk sekarang Nia Ramadhani, ya, itu secara ekonomi itu nggak usah deh diraguin kemampuan. Tapi kemudian kenapa bisa seperti itu? Karena merupakan sebuah style, sebuah gaya hidup. Ya, sama seperti karena juga pengaruh komunitasnya. Ya, karena mereka kemudian itu bergabung di antara para selebriti. Katanya belum make berarti belum bisa masuk kelompok komunitas ini. Akhirnya mencoba. Lalu ngobati stres, ya. Mereka karena banyaknya aktivitas pekerjaan, ya, aktivitas acting, aktivitas apapun periklanan dan sebagainya, akhirnya stres. Nah, untuk mengobatinya, membuat dirinya tenang, itu menggunakan. Apabila di kita mungkin permasalahan-permasalahan di rumah, ya, yang tadi dibilang Pak Kepala Sekolah, anggapan kalau sekolah SMK 1 Denpasar banyak ngasih tugas, padahal masalahnya satu karena sering dibiarkan menumpuk. Nah, stres nih. Stres, akhirnya mau nggak mau harus kerjakan, nggak bisa ditinggal tidur, akhirnya mencoba menggunakan narkotika supaya membuat diri tenang, kemudian mencoba mengerjakan tuh. Ya. Kemudian meningkatkan percaya diri, itu motivasi penggunanya. Menghilangkan rasa sakit. Ya, jadi kalau saya boleh share dari beberapa orang pelaku tindak pidana, ini benar. Jadi mereka punya dasar kenapa sih menggunakan narkotika? Ya, supaya ingin meningkatkan percaya diri saya, Pak. Karena pengaruh yang ditimbulkan dari penggunaan narkotika ini biar tahu dia. Badan serasa fly. Serasa fly itu dalam arti ringan. Ringan mau ngapain aja melakukan tidak berat. Ya, mau disuruh apa juga, wah ringan. Jadi tidak punya lagi pemikiran pede nggak ya? Pede nggak ya? Nggak lagi. Semuanya pede dilakuin karena pengaruh dari narkotika. Ya, rasa capek juga hilang. Hilang dalam sekejap. Ya, karena kalau mau nggak terasa harus gunakan lagi, gunakan lagi. Yang pada akhirnya meningkatkan dosis pemakaiannya. Ya. Lalu kemudian agar dicap dewasa, ya. Agar dicap dewasa. Ini hati-hati. Jadi ada di SMK Negeri 1 Denpasar yang berbahagia bisa masuk di sekolah ini, di kelas 10 ini, kalian itu mau dicap dewasa bukan kalian menggunakan narkotika. Ya, kalau dicap dewasa tuh ada nanti secara biologisnya, secara pemerintahnya tuh ada, sudah berusia 18 tahun, sudah punya KTP dan sebagainya. Tidak perlu pengakuan dari orang lain kalau kalian sudah dewasa. Ya, kalau kalian sudah dewasa dianggap orang tua kalian, itu pada saat kalian diizinkan kemudian untuk bisa menikah, baru tuh secara keluargaan. Kalau secara pemerintah pada saat kalian dewasa, ya. Jadi nggak ada tuh dicap dewasa tuh hanya karena kalian menggunakan narkotika tuh. Saya bilangin sekarang deh bullshit itu. Ya, jangan ada kalau mau bilang kamu berarti masih anak-anak, nggak berani pakai itu. Udah, jangan dengerin ya. Nih, saya kasih gambaran perubahan pengguna sabu.
yang paling diserang itu dari salah satu penggunaan bentuk narkotika yaitu sabu itu adalah wajah, ya. Karena kan dia nggak pernah tidur nih, hilang rasa sakit, hilang rasa lapar, jadi dia nggak pernah tidur, makan juga nggak perlu, ya. Akhirnya berubah pada ciri fisiknya. Tuh, lihat ya, gambaran dari November 79 sampai Januari 89 nih, ya. Kurang nih dari 2 tahun. Bagaimana perubahannya? Ya, baik-baik. Ya, sampai pada akhirnya Januari 89, coba bayangin tuh. Habis pipinya coba. Ini bukan langsung pipi nih ya. Bukan. Ini masuk ini. Gara-gara apa? Nggak pernah makan gitu. Nggak pernah istirahat. Narkoba itu sudah semakin masuk dalam dirinya. Menimbulkan ketergantungan semakin banyak dosisnya. Nggak perlu makan lagi, nggak perlu istirahat. Nah, ini nih. Sekarang kalau saya lagi tetap muka ini gampang, tapi kalau kalian siang kalian lihatlah wajah-wajah kalian tuh sebentar ya kan, ya di cermin itu. Ya, mau nggak masuk semua pipinya seperti itu? Coba. Udah bagus-bagus ke salon, udah bagus-bagus dirawat sama orang tua, akhirnya seperti ini coba. Ya. Jadi terjadi perubahan fisik bagi pengguna narkotika. Nah, ini apa saja pengaruhnya? Nah, ini ada digambarkan, ya tadi seperti tadi ya, fisiknya ada mata, ada mengalami perubahan di mata. Kemudian di rongga mulutnya tuh semakin lama terasa kering, kaku. Di hati itu bahaya. Hati yang udah diserang. Hati itu kalau udah diserang itu di mana-mana, makanya di istilah sakit hati gitu. Ya, kalau hati udah diserang seperti ini, nggak ada dah hal yang positif. Kalau dari hati yang udah baik secara fisik dari hatinya ini, yang kemudian terkena dari pengaruh narkotika ini, wah pasti sudah mengarah kepada kematian. Kalau otak, susah konsentrasi. Memang benar, ringan, fly, melangkah apapun enak. Tetapi yang patut saya sampaikan bahwa pada prinsipnya kalian akan susah berkonsentrasi. Menjadi pelupa. Ya. Terus kerusakan permanen pada otak. Lalu ada di jantung juga, lalu ada di pencernaan. Ini saya bilang, nafsu makan turun. Ya, mudah sakit. Ya. Pada akhirnya seperti tadi itu terjadi perubahan pada fisik dari pengguna narkotika. Ya, coba kita lihat, nggak ada yang baik dari narkotika. Sama dia. Ya, semua coba lihat, nggak ada. Kemudian, nih saya bilang, maukah seperti ini? Nah ini nih contoh-contoh yang sedang menggunakan narkotika. Udah terjadi semua di ciri fisik tadi ya. Ya, nanti mungkin bisa di-share lagi materi kepada teman-teman. Nah, ini benar terjadi nih. Matanya melebar, mulut mengering, udah seperti habis-habisan nih teman-teman. Habis sudah tubuhnya dipakai, darahnya udah habis nih. Ya. Kalau awalnya itu dengan cara pakai bong atau semakin tinggi kan semakin butuh. Itu akhirnya mencoba menyuntik langsung ke jaringan di dalam nadi-nadi di dalam tangannya. Mati ya? Mati. Oke ya. Berikutnya, dampaknya seperti apa? Tadi udah digambarin secara langsung ya. Ada dampak-dampak secara dalam kehidupan bersosial, yaitu perubahan dalam sikap, perangai dan kepribadian. Ya, karena mereka prinsipnya adalah orang yang tidak ingin ketahuan, akhirnya lebih tertutup. Ya, terus tiba-tiba berubah dari orang penakut jadi makin berani. Ya, kalau saya gambarin itu kalau pengguna ganja itu kalau matanya itu kelihatan merah kayak pakai kacamata, merah di itunya. Ya, merahnya beda, bukan kurang tidur. Kalau kurang tidur kan kantung matanya tebal. Ini enggak. Ya, jadi kalau gitu udah pasti ketahuan lah kalian tuh, pasti ketahuan. Ya, tapi karena akibat nutupi itu saja perubahan dalam pikirannya. Terus sering bolos gitu kan. Menurun nilai kedisiplinannya. Kalian pasti dalam pembelajaran nanti akan diikuti oleh para wali di sini bagaimana pembelajaran kalian. Ketika kalian mengalami penurunan, apalagi secara drastis, pasti ada langkah-langkah upaya. Dan itu adalah langkah-langkah upaya untuk mencegah adik-adik makin terjerumus kemungkinan dari penggunaan narkotika. Mudah marah, mudah tersinggung, sering menguap, ya.
sering menguap, mengantuk ya. Karena memang dia bilang kan tadi udah dibilang tuh kurang tidur, nggak bisa ini ya kan, akhirnya malas ya kan. Nah, karena kemudian itu untuk membeli susah, untuk membeli sendiri suka, akhirnya mencuri. Karena kan saya bilangin adik-adik ya, makin lama dosis pemakaian adik-adik, kalau adik-adik menggunakan narkotika akan semakin bertambah. Ya, semakin bertambah, itu mengakibatkan faktor kebutuhan itu ada. Dan ini sangat dimanfaatkan oleh pengedar narkotika. Sangat-sangat dimanfaatkan. Akhirnya kalian habis, udah curi, udah tabung gas udah dijual, galon udah dijual, sandal mamanya pun udah dijual, udah habis semua. Akhirnya dengan cara kalian itu mencoba menjadi pengedar. Ya, sistemnya tuh sistem tempel. Disebut tempel itu taruh di depan SMK 1 Denpasar. Taruh di situ, nanti ambil itu namanya tempel ya. Jadi bukan nempel benar-benar kalian ngelem gitu enggak. Jadi sistem tempel kalian taruh di sana, nanti ada yang ngambil. Ada yang ngambil. Yuk sekali tempelan dapat 50.000. Nah, sabu ini harganya 500, jadi kalian harus nempel sebanyak 10 kali. Baru dapat 0, sekian gram. Padahal kalian akan makin meningkat. Akhirnya kalian mencoba menjadi pengedar, ya akhirnya punya banyak nih. Punya banyak satu kelas plastik gula 1 kilo tuh. Ya, kalau sabu tuh 0, sekian udah ngaruh gitu. Jadi kalian jualin. Jadi saya bilangin deh, jangan mau kalau mulai ada yang ngajak-ngajak, karena ujungnya akan pada diri kalian sendiri. Dosis kalian akan meningkat, akhirnya mengarah pada kejahatan. Terus akhirnya tidak mempedulikan kesehatan. Nah ini gambaran ya di masing-masing di adik-adik di rumah, coba lihat gambaran. Saat ini masa depan adik-adik yang tentukan. Adik-adik mau jalan kemana, adik-adik yang tentukan. Ya, kuburan itu tersedia dengan sangat lebar. Ketika adik-adik memilih untuk meninggalkan pendidikan, masa depan, karir, kesehatan yang baik. Ya, sama sepertilah narkotika. Ketika adik-adik kemudian berani mengambil keputusan menggunakan narkotika, saya bilang, kuburan udah siap buat adik. Ya, kuburan udah siap-siap tuh. Udah itu malaikat mencabut nyawa tuh di dalam slide ini. Ya, ini sama halnya nih, kayak sekarang lagi COVID nih. Kalau adik-adik berani keluar, udah tahu MPLS saja harus di rumah. Berani keluar habis MPLS itu, saya bilangin deh, itu kuburan udah siap. Sekarang tuh kuburan bukan digali ya kalau di Jakarta. Itu udah pakai eskavator tuh. Karena udah nggak punya tenaga lagi tuh. Udah kayak ngeruk pasir tuh. Lihat, bayangkan tuh, kalian dimasukin ke situ. Saya bilang. Makanya ketika hal-hal yang tidak baik yang kalian lakukan, yakini bahwa mulailah kalian adik-adik menggali lubangnya sendiri. Ya, begitupun terutama terhadap narkotika. Akan banyak hal yang adik-adik akan tertinggal. Lalu bagaimana hukum Indonesia mengatur substansinya? Ini adalah salah satu pasal yang pada intinya ini apabila menguasai narkotika golongan 1. Narkotika golongan 1 dalam bentuk tanaman. Dalam bentuk tanaman itu ganja, ya opium gitu. Nah, ini sanksinya minimal 4 tahun, maksimal 12 tahun. Apabila beratnya melebihi dalam pasal 2 ini melebihi 1 kilogram, itu kemudian minimalnya 5 tahun, maksimalnya 20 tahun. Ya, bayang nih ancamannya nih, ya. Ancamannya sebegitu berat. Kemudian kalau narkotika dalam bentuk bukan tanaman itu kayak heroin, kayak sabu-sabu itu jadi sudah ada aktivitas proses kimia di situ, pencampuran itu sama, minimal 4 tahun, maksimalnya 12 tahun. Tapi apabila melebihi 5 gram itu minimal 5 tahun, maksimal 20 tahun. Itu bagi yang menguasai memiliki narkotika. Nah, ini yang disebut sebagai pasal pengedar. Mengedar itu minimalnya 20 tahun, minimalnya 5 tahun, maksimal 20 tahun. Tapi kalau beratnya melebihi, ancamannya saya bilang udah sampai hukuman mati. Ya, bisa dicek di Google nih. Itu ada tuh orang Indonesia di Makassar saya dituntut mati. Dituntut mati. Kenapa? Udah
gara-gara peredaran narkotika ini banyak orang akhirnya mengalami yang namanya ketergantungan bahkan sampai mengakibatkan kematian. Jadi itu nggak segan-segan, ya, dituntut hukuman mati. Lalu bagaimana terhadap penyalahgunaan? Tadi udah disebut golongan 1 apa, golongan 2, golongan 3. Lalu kenapa sih golongan 3, Pak? Kan saya hanya biar tenang aja saya tidur. Jadi nggak pakai resep dokter. Iya, karena di dalamnya ada ketergantungan. Ini yang harus diatur, harus dengan resep dokter. Ya, ini obat-obat yang seperti untuk orang-orang, maaf kata nih, mengalami gangguan jiwa. Gitu loh. Jadi obat-obat ini kan kalau di rumah sakit jiwa diberikan itu sakit jiwa gitu loh. Biar cepat tidur. Padahal itu obat untuk orang sakit jiwa kalian pakai. Dan itu tanpa surat dokter. Ketika nanti diproses, ini ada ancaman pidananya. Ya, jadi menyalahgunakan narkotika. Kemudian kalau adik-adik kemudian pada saat ini sekarang mungkin ya kita berharap anak SMK 1 Denpasar ini tidak ada yang saat ini sedang terpapar narkotika. Tapi kalau ada teman di tempat lain yang sepengetahuan adik-adik ini, negara sudah mengaturnya lapor ke BNN ya. Lapor ke BNN, laporkan penyalahguna. Lapor itu bukan lapor proses tapi supaya direhab ya. Ya, bawa ke sana, tidak akan diproses hukum. Jadi dia akan diklasifikasi nanti dia ini sebagai penyalahguna, diobati supaya sembuh, supaya kembali hidup tanpa narkotika. Karena kalau dibiarkan, itu tinggal nunggu waktunya. Nanti tangkap polisi, akhirnya menyesal, minta rehab. Ya, jadi dari sekarang kalau misalkan punya teman, punya sanak saudara yang sepengetahuan adik sekarang terpapar narkotika, segera lapor BNN. Ya, dia yang ditunjuk untuk memberikan rehabilitasi. Nah, udah selesai. Ya. Jadi nggak terasa kurang lebih 20 slide nih. Teman-teman udah belajar. Ya. Jadi saya ucapkan terima kasih banyak atas perhatian adik-adik. Ya. Adik-adik tolong sekali lagi saya bilang materi ini hanya menjadi benda mati ketika adik-adik itu hanya mengikuti MPLS ini secara formal saja karena kewajiban. Tapi materi ini akan menjadi kuat di dalam diri adik-adik ketika adik-adik coba betul memahami dan berkomitmen dalam diri setiap materi yang diberikan oleh SMK Negeri 1 Denpasar itu adalah bertujuan untuk membangun masa depan saya. Akan menjadi sebuah materi yang hidup buat adik-adik. Ya, jadi kembali semua ke adik-adik, pilihan itu ada di adik-adik. Ya, mau dilakuin, diamalkan hanya sekedar angin lalu. Ya, jadi silakan adik-adik lanjutkan berikutnya apa pembelajaran nanti ada dari KPU, ada dari sekolah yang lainnya. Tapi yang jelas, kalau ada pertanyaan dari adik-adik nanti bisa follow di Instagram Kejaksaan Tinggi Bali, Facebook, Twitter maupun websitenya. Di sana kami menyediakan adik-adik untuk kolom bertanya, silakan DM kami ketika ada yang ingin jelas karena keterbatasan waktu, keterbatasan kita. Mudah-mudahan adik-adik sama-sama berdoa. Sekarang negara mulai minggu ini sudah membangun, ya kalau kemarin work from home, ya sekarang itu dibangun berdoa sambil berkarya di rumah. Udah diisi berdoanya. Kenapa? Karena kita harus sama-sama menyatukan diri untuk kita bisa terbebas COVID-19. Doakan di sini para wali-wali kelas kalian. Ya, para wali-wali kelas ini adalah pahlawan buat pendidikan ini. Mereka harus ada di sini. Ya, kalau boleh milih mereka mungkin mau di rumah. Kenapa? Mereka mau dirinya sehat, mau menjamin dirinya aman. Tapi karena untuk melayani 800 dari adik-adik, itu mereka harus tuh. Ya, bukan harus bangun paginya, tapi harus menerobos PPKM. Mungkin ada yang kena penyekatan, direpot jadinya. Ya kan? Tetapi karena inilah bentuk apresiasi adik-adik, nggak susah. Apresiasi adalah dengan cara amalkan semua ajaran, arahan yang disampaikan pada MPLS ini. Mudah-mudahan pandemi tidak berakhir, adik-adik bisa ketemu langsung dengan wali-wali kelas kalian yang ganteng, yang cantik-cantik ini, yang bagus, yang jegek ini, ya kan? Saya kasih bocoran aja, ya. Nanti sabar, pandemi berakhir, kalian lihat sendiri, ya.
kelihatannya wajahnya aja yang sangar, tapi enggak, sebenarnya selalu terlihat mungkin karena memang harus berada di sini, ya. Jadi karena tegang di luar banyak ada COVID, ya kan. Jadi tegang seperti itu, tapi mudah-mudahan kalian adik-adik bisa bertemu dengan mereka secepatnya dan bisa bertemu dengan saya nantinya kalau pandemi udah berakhir, saya diundang lagi di SMK 1 ini, yuk kita sama-sama belajar lagi. Mungkin seperti itu adik-adik. Apakah ada media bertanya atau tidak? Sudah? Oke. Ya, jadi adik-adik kalau ada pertanyaan nanti silakan di sosial media Kejaksaan Tinggi Bali. Dan pesan saya, adik-adik jaga diri kalian, jaga keluarga, jaga lingkungan kalian, jaga sekolah kalian, ya, sama-sama patuhi protokol kesehatan, stay at home, tetaplah di rumah, doakan kami semua yang harus di luar, ya, kalian tetap di rumah aja, ya. Kurang lebih ada tutur kata saya yang salah, yang kemudian mungkin tidak tepat di hati adik-adik, saya minta maaf, biarlah kesempurnaan dilengkapi terus oleh Yang Tuhan Maha Kuasa. Saya ucapkan terima kasih atas perhatian adik-adik, dan selamat siang. Terima kasih Bapak Aluga Harlianto yang sudah sosialisasi tentang kenakalan remaja dan narkotika dengan sangat baik sekali, memberikan sosialisasi kepada anak-anak MPLS. Baik, waktu dan tempatnya Bapak dipersilakan kembali. Baik, anak-anak yang kami banggakan, acara selanjutnya yaitu absensi kedua. Nah, untuk peserta, untuk absensinya akan langsung dari room utama. Silakan para wali, waktunya 10 menit. Anak-anak yang kami banggakan, acara selanjutnya adalah pengenalan tata tertib sekolah dari Wakasek Kesiswaan kepada Bapak Iwayan Pasek SPD, kami persilakan. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salun, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Anak-anak, para peserta MPLS, Bapak ulangi, seluruh peserta MPLS dimanapun kalian berada, semoga dalam lindungan beliau, sehingga seluruh peserta MPLS dapat melaksanakan MPLS SMK Negeri 1 Denpasar dalam keadaan sehat walafiat. Adapun Bapak perkenalkan nama Bapak Wayan Pasek dari kesiswaan. Bapak akan menyampaikan peraturan tata tertib SMK Negeri 1 Denpasar. Di SMK Negeri 1 Denpasar memiliki tata tertib dari begitu kalian masuk sekolah. Yang pertama adalah hadir di kelas selambat-lambatnya 10 menit sebelum pembelajaran dimulai. Artinya pukul 07.10 WITA anak-anak sudah berada di kelas karena pembelajaran sudah dimulai pukul 7.20 pagi. Kemudian peserta didik yang mendapat tugas kebersihan dalam melaksanakan 7K harus membersihkan kelasnya 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Jika terlambat, diberikan pembinaan oleh pembina OSIS dan dibantu oleh guru BK dengan menunjukkan buku saku siswa. Selanjutnya, peserta didik tidak masuk karena sakit selama 2 hari atau lebih harus ada surat keterangan dokter. Peserta didik yang tidak masuk karena urusan sangat penting harus ada surat izin orang tua maksimal 2 hari. Bagi peserta didik yang membawa sepeda ataupun sepeda motor harus memarkirkannya dengan rapi
di tempat parkir yang telah disediakan dan menaruh jaket di jok motor. Kemudian Bapak lanjutkan dengan kewajiban siswa. Yang pertama, mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di sekolah. Yang kedua, menghormati seluruh warga sekolah. Yang ketiga, menjaga nama baik diri sendiri dan seluruh warga sekolah, baik di lingkungan sekolah maupun di luar sekolah. 4. Bertanggung jawab dalam pelaksanaan 7K, keberhasilan, keindahan, keamanan, ketertiban, kerindangan, kekeluargaan, dan kesehatan. 5. Mengikuti upacara bendera serta menjaga agar pelaksanaan upacara bendera berjalan aman, tertib, hikmat, dan lancar. 6. Peserta didik wajib menggunakan pakaian seragam sekolah beserta identitasnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 7. Peserta didik kelas 10 wajib mengikuti kegiatan ekstrakurikuler dan wajib mengikuti salah satu kegiatan ekstrakurikuler pilihan. Peserta didik kelas 11 wajib mengikuti salah satu kegiatan ekstrakurikuler pilihan. 8. Menghubungi guru yang bersangkutan atau guru piket apabila guru belum ada di kelas. 9. Membayar dana masyarakat pada awal semester sesuai kesepakatan pada pertemuan antara orang tua dan pihak sekolah. 10. Membersihkan serta menata ruang kelas masing-masing sebelum pelajaran pertama dimulai. 11. Selalu belajar giat dan tekun, rajin membaca dan mampu memanfaatkan waktu luang dengan kegiatan yang bermanfaat baik di lingkungan sekolah maupun di luar sekolah. 12. Membawa buku saku siswa atau BSS setiap mengikuti kegiatan sekolah. Bapak lanjutkan yang 3 Romawi adalah larangan siswa. 1. Meninggalkan pelajaran selama kegiatan sekolah berlangsung, kecuali mendapat izin dari guru yang mengajar dan melapor kepada guru BK. 2. Mengganggu jalannya pelajaran baik di kelasnya sendiri maupun kelas yang lain. Membawa makanan ke dalam kelas dan membuang sampah sembarangan di lingkungan sekolah. 4. Memperingati hari ulang tahun pribadi di sekolah. Menerima tamu pada jam pelajaran berlangsung kecuali ada izin dari guru BK. 6. Mewarnai rambut dengan jenis cat rambut atau semir rambut. 7. Coret-coret dalam bentuk gambar ataupun tulisan serta perbuatan lainnya yang bersifat merusak pandangan seperti pada papan pengumuman, papan tulis, bangku, meja, jendela, pintu, buku, dan milik sekolah. 8. Membawa senjata tajam atau barang-barang berbahaya lainnya yang tidak ada hubungannya dengan perlengkapan pelajar seperti petasan, miras, serta obat-obat lainnya. 9. Meminjam atau mengambil barang yang bukan milik sendiri tanpa seizin pemiliknya atau lembaga. 10. Merokok di lingkungan sekolah. 11. Mengikuti kegiatan demonstrasi yang bersifat politik praktis. 12. Bertato, tindik bagi peserta didik laki-laki dan persing di badan. Membawa, memamerkan, dan mengedarkan gambar-gambar porno. Hamil, menghamili, atau menikah selama masih menempuh pendidikan di SMK Negeri 1 Denpasar. Berkelahi atau main hakim sendiri jika ada persoalan sesama peserta didik. Kemudian Bapak lanjutkan dengan hak-hak seluruh siswa. 1. Mengikuti
pelajaran dan ulangan sesuai ketentuan yang ditetapkan sekolah. 2. Menggunakan fasilitas sekolah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan sekolah. 3. Mendapat perlakuan yang sama. 4. Mengikuti kegiatan ekstrakurikuler sesuai ketentuan sekolah. 5. Siswa yang mendapat tugas dari sekolah dan harus meninggalkan pelajaran dinyatakan hadir. 6. Mengadakan kegiatan yang bersifat positif seizin sekolah. Memperoleh layanan khusus BK bagi siswa yang mengalami kesulitan belajar atau ada masalah pribadi. Poin Romawi 5, perihal sanksi. 1. Apabila ditemukan peserta didik yang melanggar peraturan dan tata tertib sekolah, maka dilakukan teguran dan pembinaan. 2. Apabila peserta didik yang mendapat teguran dan pembinaan tetapi tidak mentaatinya, maka akan dilakukan pemanggilan orang tua. 3. Apabila setelah dilakukan pertemuan dengan orang tua tidak ada perubahan, maka dilakukan pertemuan antara siswa, orang tua, wali kelas, guru BK, ketua paket keahlian, wakase, dan kepala sekolah. 4. Apabila sanksi pertama, kedua, dan ketiga tidak menunjukkan adanya perubahan pada diri peserta didik, maka pihak sekolah menyerahkan keputusan kepada pihak orang tua siswa dengan pertimbangan A. Pindah sekolah, B. Istirahat, C. Mengundurkan diri, dan D. Dikembalikan kepada orang tua. Kemudian Bapak lanjutkan dengan Romawi 6, perihal berpakaian atau berias. A. Setiap hari Senin dan hari Selasa, laki-laki atas putih, celana abu-abu, dasi, sepatu putih, dan kaos kaki putih. Perempuan atas putih, rok abu-abu, dasi, sepatu putih, dan kaos kaki putih. Setiap hari Rabu, laki-laki atas abu-abu, celana abu-abu, dasi, sepatu hitam, dan kaos kaki putih. Abu-abu, rok abu-abu, dasi, sepatu hitam, dan kaos kaki putih. Setiap hari Kamis dan hari Tilem, laki-laki atas batik sekolah, kamen, saput, memakai destar, dan tidak menggunakan fit. Dan untuk perempuan atas kebaya model Kartini, kamen, selendang, dan tidak menggunakan sandal jepit. Setiap hari Jumat, untuk siswa laki-laki atas batik sekolah, celana putih, sepatu hitam, kaos kaki putih, baju tidak dimasukkan. Perempuan atas batik sekolah, rok putih, sepatu hitam, kaos kaki putih, baju tidak dimasukkan. Setiap hari purnama, laki-laki atas baju putih, kamen, dan saput, memakai destar, dan tidak menggunakan sandal jepit. Untuk perempuan atas kebaya putih atau model Kartini, kamen, selendang, dan tidak menggunakan sandal jepit. Kemudian F. Pakaian praktek digunakan pada saat mata pelajaran produktif. G. Pakaian pramuka digunakan pada saat kegiatan ekstrakurikuler pramuka. H. Pakaian olahraga digunakan pada saat jam pelajaran praktek olahraga. I. Pakaian ekstra digunakan sesuai dengan keperluan. J. Peserta didik perempuan tidak memakai make-up dan aksesoris yang berlebihan serta menata rambut dengan rapi. K. Peserta didik laki-laki menata rambut sesuai dengan ketentuan 1 cm sebelah kiri, 2 cm bagian atas, dan 1 cm di sebelah kanan atau belakang. L. Peserta didik tidak diperbolehkan merubah pakaian seragam yang sudah
ditetapkan oleh sekolah harus sesuai dengan standar sekolah. Lain-lain, 1. Barang-barang siswa yang sementara waktu diamankan sekolah karena melanggar tata tertib akan dikembalikan kepada yang bersangkutan apabila A. Orang tua wali telah menyelesaikan kasus pelanggaran anaknya dengan pihak sekolah. B. Siswa yang bersangkutan membuat dan menyerahkan surat pernyataan bermeterai diketahui oleh orang tua atau wali dengan melampirkan fotokopi KTP orang tua wali yang menandatangani surat pernyataan tersebut. Hal-hal yang belum tercantum dalam buku saku siswa akan ditentukan kemudian. Nah, itu yang Bapak sampaikan masalah tata tertib seluruh siswa, peraturan dan tata tertib yang berlaku di SMK Negeri 1 Denpasar. Nah, untuk selanjutnya Bapak akan menjelaskan sedikit masalah pengembangan diri, yaitu ekstrakurikuler yang dilaksanakan di SMK Negeri 1, baik yang akademik maupun non-akademik. Yang akademik, Bapak bacakan. Yang pertama ada jurnalis, KS-PAN, Fisika Club, Kimia Club, Matematika Club, Hematografi, N, kemudian sketsa arsitek, ini khusus bagi siswa DPIB, kemudian ada clean and green, kemudian animasi, ini yang khusus yang multimedia, kemudian ada English Club, kemudian ada teater, yang akademik yang boleh seluruh siswa dan memilih dengan hobinya masing-masing. Kemudian juga Bapak sampaikan non-akademik berupa olahraga dan yang lainnya. Bapak bacakan yang pertama pencak silat, atletik, basket, kriket, judo, tarung derajat, senam, paskibraka, karate, volleyball, futsal, renang, bulu tangkis, tenis meja, sepak bola, taekwondo, catur, tabuh, dan yang sangat wajib sudah Bapak sampaikan tadi adalah pramuka, kemudian ada lagi robotik, sispala, PMR, gateball, woodball, pentaki, panahan, dansa, sepak takraw, balap sepeda. Nah, demikian pengembangan diri yang dapat anak-anak nanti pilih untuk kemajuan atau melanjutkan pengembangan diri yang anak-anak dapatkan di masing-masing SMP sebelumnya, sehingga dapat berlanjut hobi atau kegemaran anak-anak berlanjut di SMK Negeri 1 Denpasar. Mohon anak-anak wajib yang pramuka kemudian memilih salah satu ekstra pilihan yang Bapak bacakan tadi. Nah, mudah-mudahan apa yang dapat Bapak sampaikan ke anak-anak dapat bermanfaat. Moga-moga semua anak-anak yang mengikuti MPLS tahun pelajaran 2021-2022 dapat lulus dengan baik, sehingga dapat bertemu dengan Bapak di SMK Negeri 1 Denpasar. Bapak akhiri, Om Santi, Santi, Santi Om. Jujur, silakan untuk kembali. Baik, anak-anak Bapak yang kami banggakan, nah acara selanjutnya adalah pemutaran video tentang sosialisasi pemilih pemula dari KPU. Silakan disimak dengan baik-baik. Hai, salam jumpa adik-adik peserta MPLS. Salam penuh semangat.
Terima kasih adik-adik siswa-siswi sudah hadir di acara daring hari ini. Semoga bermanfaat dan siap mengikutinya sampai selesai. Ucapan terima kasih kepada Ibu dan Bapak Guru yang telah memberikan waktu dan kesempatan kepada KPU Kota Denpasar untuk memberikan pembekalan kepada adik-adik siswa-siswi yang baru menginjak jenjang pendidikan sekolah menengah tentang pendidikan pemilih pemula pada acara Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah atau MPLS. Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, Shalom, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Nah, adik-adik, kenapa tema kita hari ini adalah pendidikan pemilih pemula? Pertanyaannya, siapa yang disebut dengan pemilih pemula? Pemilih pemula adalah pemilih yang baru pertama kali akan menggunakan hak pilihnya di dalam pemilu atau pemilihan, yaitu warga negara Indonesia yang telah memenuhi syarat, yaitu telah berusia 17 tahun pada hari pemungutan suara, atau yang belum berusia 17 tahun namun telah menikah atau pernah menikah, dan ibu bapak purnawirawan atau pensiunan TNI Polri. Yang dikategorikan pemilih pemula biasanya kisaran usianya antara 17 sampai 21 tahun. Nah, adik-adik siswa-siswi semua, nanti di pemilu tahun 2024, adik-adik sudah dapat menggunakan hak pilihnya untuk yang pertama kalinya. Nah, sejumlah riset menunjukkan bahwa pemilih pemula yang menggunakan hak pilihnya ketika pertama kali memasuki usia memilih mempunyai kecenderungan untuk memilih pada pemilu atau pemilihan berikutnya. Pertanyaannya, penting nggak sih pendidikan untuk pemilih pemula? Jawabannya penting. Kenapa? Pertama, karena pemilih pemula adalah merupakan segmen strategis di dalam kehidupan berdemokrasi di Indonesia, di mana potensi dari jumlah pemilih pemula di Indonesia cukup besar. Di Denpasar saja jumlah pemilih pemula kurang lebih ada 30%-an dari jumlah pemilih secara keseluruhan. Kemudian yang kedua, pemilih pemula adalah merupakan generasi berikutnya yang akan memegang tanggung jawab sejarah bangsa Indonesia. Dan saat ini di tengah mudah dan derasnya informasi yang diperoleh, pemilih pemula perlu diberikan pemahaman yang baik tentang pemilu, pemilihan serta demokrasi, di mana pemahaman ini akan menjadi dasar keyakinan bagi pemilih pemula untuk bersikap atas praktek pemilu atau pemilihan dan demokrasi di Indonesia tercinta ini. Nah, adik-adik berikutnya, bagaimana sebagai pemilih pemula memahami demokrasi dan pemilu atau pemilihan? Banyak sekali orang-orang berbicara tentang demokrasi, tapi belum tentu semua orang paham apa itu demokrasi. Adik-adik tentu sudah mendapat pelajaran tentang demokrasi di pelajaran PPKN ya, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan di sekolahnya yang dulu. Nah, kita mencoba untuk mengajak adik-adik mengingatnya kembali. Adik-adik, kita semua tahu bahwa demokrasi berasal dari bahasa Yunani, yaitu demokratia yang berarti kekuasaan rakyat. Demokrasi terbentuk dari dua kata yang disatukan, yaitu demos artinya rakyat dan kratos yang artinya kekuasaan, di mana kata kekuasaan diartikan sebagai kekuasaan dalam pemerintahan, sehingga arti demokrasi adalah pemerintahan yang menempatkan kekuasaan tertinggi kepada rakyat. Namun, tidak semua negara disebut sebagai negara demokrasi. Kenapa? Karena negara demokrasi wajib memiliki ciri-ciri tertentu, seperti adanya kebebasan sebagai warga negara, yaitu contohnya adanya kebebasan dalam mengekspresikan diri maupun kebebasan di dalam memiliki pandangan dan kepentingan. Nah, karena kebebasan itu adalah merupakan hak dasar kita sebagai warga negara. Tentu sebagai orang yang terpelajar atau yang berpendidikan dan tentu saja memiliki moral yang baik, kita akan menggunakan cara-cara yang baik untuk melakukan atau menggunakan kebebasan tersebut. Kemudian,
Ciri berikutnya adalah negara membuka ruang bagi masyarakatnya untuk berpartisipasi, seperti melakukan kegiatan demonstrasi yang terarah dan bertanggung jawab. Kemudian adanya kegiatan dialog publik di masyarakat, di mana kita tahu di masa pandemi ini banyak sekali acara-acara dialog-dialog publik yang diadakan oleh televisi-televisi yang membahas berbagai permasalahan. Kemudian masyarakat juga dapat melakukan kegiatan seni seperti menari, melukis, memahat, main drama, main film, dan lain sebagainya. Dan juga aktivitas masyarakat dalam membuat tulisan atau karya tulis seperti menulis puisi, novel, tulisan-tulisan ilmiah, ilmu pengetahuan maupun tulisan-tulisan yang dimuat di berbagai media. Ini adalah bentuk-bentuk atau cara-cara masyarakat di negara demokratis tersebut untuk berpartisipasi. Tetapi bentuk partisipasi yang paling nyata dan pasti dan tentu saja sudah pernah kita tahu dan kita dengar, bahkan sudah pernah dilakukan oleh kakak, orang tua, ibu bapak guru kita maupun sebagian masyarakat Indonesia adalah ikut memilih di ajang pemilu dan pemilihan. Karena negara yang demokratis adalah negara yang menjunjung tinggi kedaulatan di tangan rakyatnya, maka sebagai rakyat kita harus aktif dong untuk mengawasi pemerintah. Karena inilah poin penting dari ciri-ciri negara yang demokratis. Negara juga harus transparan dan kinerjanya bisa diketahui oleh masyarakat. Serta tentu saja masyarakat mau dan bisa menyampaikan ketidakpuasannya. Jika masyarakat aktif, maka akan muncul pemimpin-pemimpin yang berkualitas, yang bersikap jujur, yang dapat dipercaya, yang peduli pada kepentingan dan kebutuhan rakyatnya, serta teguh memegang prinsip. Nah, adik-adik, membicarakan demokrasi, kita bisa berpikir, penting nggak sih demokrasi itu? Jawabnya, penting. Mengapa? Karena demokrasi membuka ruang masyarakat terlibat secara luas di dalam pengelolaan negara. Dalam demokrasi, semua lapisan masyarakat menikmati peluang keterlibatan serta mendapatkan hak dan kewajiban yang sama. Hal ini menjadikan demokrasi mampu mencegah munculnya penguasa yang menindas. Selain itu, demokrasi akan menyediakan peluang yang lebih besar agar kebutuhan kita dipenuhi oleh negara, seperti dalam hal mendapatkan pendidikan seperti adik-adik saat ini. Kemudian mendapatkan pelayanan kesehatan, contohnya seperti mendapatkan vaksinasi COVID-19. Ayo, siapa yang sudah divaksin? Wow, hampir semuanya sudah mengangkat tangan. Adik-adik keren. Kemudian, masyarakat juga dapat menikmati fasilitas umum seperti fasilitas olahraga di lapangan-lapangan olahraga yang ada. Kemudian berekreasi di tempat-tempat rekreasi yang ada. Kemudian beribadah di tempat-tempat ibadah sesuai keyakinan masing-masing dan lain-lainnya. Karena dengan adanya keterlibatan masyarakat, maka kita sebagai masyarakat bisa dengan mudah mengaspirasikan kepentingan dalam penentuan kebijaksanaan yang diambil negara, yang tentu saja tujuannya untuk kesejahteraan kita sebagai masyarakat. Yang terpenting, demokrasi mampu mendorong terbentuknya pribadi warga negara yang lebih berkualitas. Karena demokrasi itu menjamin adanya partisipasi dan mengakui hak serta kebebasan warga negara. Di samping itu, demokrasi akan memungkinkan adanya perbaikan sosial yang selalu berjalan secara damai, yang dapat dilakukan melalui dialog tanpa menggunakan kekerasan. Nah, adik-adik, demokrasi pada prakteknya memiliki dua bentuk dasar, yaitu demokrasi langsung dan demokrasi tidak langsung atau demokrasi perwakilan. Di zaman Yunani kuno, penduduk di sana selalu ikut dalam pertemuan-pertemuan penting negara, seperti di dalam membuat aturan hukum, di dalam menentukan perang atau jalan damai yang akan diambil, di dalam menyikapi setiap persoalan-persoalan negara.
Kemudian di dalam memilih petinggi-petinggi militernya, di dalam memilih hakim dan lain sebagainya. Dan inilah yang dimaksud dengan demokrasi langsung, di mana masyarakat ikut berpartisipasi di dalam pemerintahan secara langsung di dalam menyampaikan pendapatnya maupun di dalam pembuatan-pembuatan keputusan. Tetapi tentu saja dengan bertambahnya jumlah masyarakat, demokrasi langsung tidak mungkin dilakukan lagi. Saat ini demokrasi langsung hanya dapat dilakukan di lingkup kecil kalau di negara kita di Indonesia ya. Hanya dapat dilakukan seperti di dalam pertemuan-pertemuan keluarga maupun kalau di Bali di lingkungan banjar-banjar. Dan kalau di daerah di luar Bali itu di lingkungan RT atau rukun tetangga. Nah, karena demokrasi langsung sudah tidak dapat lagi dilakukan di tingkat negara, maka muncul demokrasi tidak langsung atau demokrasi perwakilan. Yang berarti masyarakat mulai menyampaikan kepentingan mereka melalui wakil-wakil yang ditunjuk atau yang dipilih. Karena itu, masyarakat harus selektif di dalam memilih wakil-wakilnya. Berbagai cara untuk memilih dan mengelola perwakilan, tentu saja caranya berbeda-beda di setiap negara. Kalau di negara kita di Indonesia tercinta ini, sering menyebutnya sebagai pemilihan umum atau disingkat menjadi pemilu. Adik-adik, pertanyaannya, pemilu itu sebenarnya untuk apa? Ya, masyarakat membutuhkan orang yang mengelola kepentingan mereka di negara. Pemilu itulah adalah cara untuk memilih si pengelola. Di Indonesia, pemilu adalah metode atau cara untuk memilih wakil rakyat atau pemimpin politik. Di mana wakil rakyat atau pemimpin politik ini adalah mereka yang duduk di dalam pemerintahan legislatif atau lembaga perwakilan rakyat, baik itu di tingkat pusat maupun di tingkat daerah. Dan untuk memilih pimpinan pemerintahan, yaitu mereka yang duduk sebagai kepala eksekutif seperti presiden dan wakilnya, gubernur dan wakilnya, bupati dan wakilnya, serta wali kota dan wakilnya. Tentu saja akan ada pertanyaan, penting nggak sih pemilu itu? Kalau iya, apa pentingnya? Apa manfaatnya? Nah, manfaat pemilu adalah yang pertama, tentu merupakan sarana kedaulatan rakyat, yaitu merupakan pelaksanaan dari demokrasi. Pemilu menjadi arena bagi warga negara untuk mengekspresikan hak-hak dasar secara bebas, seperti hak menyatakan pendapat, hak untuk berkumpul dan berserikat, hak untuk memilih dan dipilih, serta hak untuk bebas dari rasa takut. Kemudian pemilu juga merupakan sarana untuk melakukan penggantian pemimpin secara konstitusional atau berkepastian hukum, dan merupakan sarana bagi wakil rakyat atau pemimpin politik untuk memperoleh legitimasi atau keabsahan. Ketika seluruh warga masyarakat yang sudah memiliki hak memilih menggunakan hak suaranya di dalam pemilu dan pemilihan, berarti pemerintah yang tercipta akan memiliki keabsahan atau legitimasi di hadapan rakyatnya. Karena pemerintahan tidak hanya dipilih oleh sekelompok orang saja, dan peralihan kekuasaan terlaksana secara reguler dan damai. Dengan pemilu, pemimpin yang tidak memiliki kapabilitas atau kepercayaan dari masyarakat dalam satu periode kepemimpinan sebelumnya itu dapat diganti dengan pemimpin baru di pemilu berikutnya tanpa menggunakan cara-cara kekerasan. Yang berarti pula pemilu dan pemilihan berfungsi untuk mengelola konflik kepentingan dalam masyarakat secara damai. Di samping itu, pemilu juga merupakan sarana bagi rakyat untuk berpartisipasi di dalam proses politik dan pendidikan politik. Karena kita semua dapat belajar tentang hak-hak dasar sebagai warga negara, sekaligus belajar tentang tanggung jawab sosial. Dengan pemilu, kita bisa belajar untuk mengekspresikan kepentingan melalui lembaga politik yang ada.
Di samping itu juga bisa menjadi arena untuk belajar menerima dan mengelola perbedaan itu secara sehat. Nah, adik-adik, agar pelaksanaan pemilu atau pemilihan dapat berlangsung dengan baik, maka harus ada 4 komponen penting. Apa itu? Komponen yang pertama harus ada regulasi, yaitu peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pemilu dan pemilihan. Kemudian, komponen yang kedua adanya kontestan atau peserta pemilu atau pemilihan yang berasal dari partai politik untuk memilih wakil rakyat atau pemimpin politik yang duduk di dalam pemerintahan legislatif atau lembaga perwakilan rakyat, baik itu di tingkat pusat maupun di tingkat daerah. Kemudian, untuk memilih pemimpin pemerintahan yang duduk sebagai kepala eksekutif, seperti presiden dan wakilnya, gubernur dan wakilnya, bupati dan wakilnya, maupun wali kota dan wakilnya. Kemudian ada kontestan atau peserta pemilihan dari perseorangan untuk memilih DPD, Dewan Perwakilan Daerah. Kemudian memilih presiden dan wakilnya, gubernur dan wakilnya, bupati dan wakilnya, kemudian serta wali kota dan wakilnya. Dan komponen ketiga adalah penyelenggara pemilu yang terdiri dari DKPP, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, KPU, Komisi Pemilihan Umum, kemudian Bawaslu, Badan Pengawas Pemilu. Dan tentu saja tidak kalah pentingnya, komponen yang keempat harus ada pemilih. Siapa pemilih? Ya, pemilih yaitu warga negara Indonesia atau WNI yang telah memenuhi syarat sebagai pemilih. Nah, apa ya syaratnya? Adik-adik dapat mengecek diri sendiri ya, apakah dalam pemilu tahun 2024 nanti adik-adik sudah memenuhi syarat sebagai pemilih. Nah, ini sudah dapat dipersiapkan dari sekarang. Cek syaratnya sebagai berikut. 1. Sudah genap berusia 17 tahun atau lebih pada hari pemungutan suara. Yang kedua, belum berusia 17 tahun namun sudah menikah atau sudah pernah menikah. Kemudian yang ketiga, tidak sedang terganggu jiwa atau ingatannya berdasarkan surat keterangan dari petugas yang berwenang. Yang keempat, tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Kelima, berdomisili di wilayah administratif pemilih yang dibuktikan dengan kepemilikan KTP elektronik yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil setempat. Yang keenam, tidak sedang menjadi anggota TNI atau kepolisian. Yang ketujuh, terdaftar dalam daftar pemilih. Nah, di mana proses setelah adik-adik berusia 17 tahun dan telah memiliki KTP elektronik, maka sudah tercatat datanya di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar, di mana data tersebut akan disampaikan kepada KPU Kota Denpasar secara berkala. Bahkan pendataan dan pencatatan data pemilih ini tetap dilakukan oleh KPU meskipun tidak dalam tahapan pemilu atau pemilihan. Jadi, tentu saja update data pemilih ini terus dilakukan secara berkelanjutan. Di samping nantinya pada saat adanya tahapan pemilu atau pemilihan di tahun 2024 nanti akan dilakukan proses pencocokan dan penelitian atau coklit data pemilih oleh petugas pencoklitan yang datang ke rumah adik-adik untuk mengecek apakah adik-adik dan anggota keluarga sudah memenuhi syarat sebagai pemilih, apakah sudah terdaftar di daftar pemilih, atau jika ada kekeliruan dalam pencatatan data adik-adik dan keluarganya dapat segera diperbaiki oleh petugas pencoklitan. Nah, adik-adik, demikian sharing kami dari KPU Kota Denpasar. Semoga kita dapat bertemu lagi pada kesempatan yang lain. Terima kasih sudah mengikuti acara dengan baik dan dengan penuh semangat. Generasi muda dan calon penerus bangsa harus selalu bersemangat ya. Jangan pernah kehilangan semangat untuk menjadi yang terbaik.
Selamat menempuh pendidikan di sekolah menengah, raih cita-citanya setinggi langit, selalu jaga kesehatan dengan selalu melaksanakan protokol kesehatan agar COVID-19 segera berlalu. Salam sehat, selamat berjuang untuk masa depan Indonesia yang lebih baik. Mohon maaf jika dalam penyampaian tadi ada hal-hal yang kurang berkenan. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi, Santi, Santi Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Shalom, namo buddhaya. Salam kebajikan. Terima kasih. Anak-anak, demikian pemutaran video sosialisasi tentang pemilih pemula dari KPU. Anak-anak peserta MPLS yang kami banggakan, untuk acara selanjutnya yaitu absensi, penyampaian tugas, dan pengumuman dari wali kelas masing-masing. Dengan demikian, selesai sudah tugas Bapak dalam memandu acara MPLS hari ini Selasa 13 Juli 2001. Bapak mohon maaf apabila ada kesalahan dalam mengantarkan acara hari ini dan terima kasih atas perhatian dan semangat anak-anak yang mengikuti acara hari ini sampai selesai. Sekian dan terima kasih SMK Bisa. Om Santi, Santi, Santi. Assalam.